Siapkan umat Tuhan untuk memasuki sebuah dimensi berkat yang besar. Amin. Ngomong besar, berkat yang besar. Dan saya berharap Bapak bisa tangkap firman ini dalam rohmu, bukan hanya dalam sekedar pengetahuan, tapi jadikan ini Bapak Ibu benar Tuhan. Aku mau rema dari logos yang kita baca, aku mau rema terjadi dalam hidupku, mengubahkan hidupku. Haleluya. Yuk mari baca sama-sama dasar firman-Nya. 2, 3. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Katakan amin. Saudara perhatikan seperti ini. Saudara, Yusuf mengalami sebuah penolakan yang besar. Yusuf mengalami penderitaan. Yusuf mengalami kesengsaraan. Saya mau tanya, apakah kita juga mengalami penderitaan? Kita mengalami kesengsaraan? Apakah kita sama seperti Yusuf dijual? Enggak. Tapi dengarkan ini Bapak Ibu. Yusuf mengalami sebuah periode di mana waktu ayat ini ditulis, Yusuf sudah mengalami pemulihan yang seutuhnya. Katakan amin. Yusuf sudah mengalami perubahan dalam rohnya, jiwanya, dan pikirannya, dan sikap hidupnya. Maka ketika dia akhirnya bisa memiliki anak, anak yang pertama dikasih nama Manasye. Nama Manasye artinya aku lupa, aku melupakan. Dan sebenarnya apa yang dilupakan? Semua kisah-kisah yang tidak baik yang ada di masa lalu. Semua cerita-cerita penderitaan yang penuh dengan dendam. Hal-hal penolakan yang terjadi dalam dirinya di masa lalu. Yusuf berkata gini, aku melupakan itu. Maka dia memberi nama anaknya Manasye. Nama ini mengacu pada pengalaman Yusuf melupakan penderitaan masa lalunya setelah mengalami pemulihan Tuhan di Mesir. Dengarkan ini. Saudara, Yusuf mengalami pemulihan di mana? Di Mesir. Mesir itu bukan negeri orang percaya. Dan bukan negeri yang dalam tanda kutip adalah tanah perjanjian. Tapi dengarkan ini Bapak Ibu. Ini tangkap ini, rema ini baik-baik. Dalam hidupmu, engkau bisa jadi di dalam kondisi keadaan lingkungan yang tidak baik. Tapi dengarkan ini. Tuhan membuat engkau bisa mengalami pemulihan di tempat, di situasi yang tidak baik. Ketika Tuhan tunjukkan ini, saya melihat beberapa orang yang akan mengalami Tuhan angkat hidup Bapak Ibu. Siapkan rohmu, siapkan jiwamu, tangkap ini baik-baik. Lupakan yang di belakang. Lupakan semua bentuk goresan, luka, semua hal yang ada di masa lalu. Dan lihat, Tuhan akan pulihkan. Di tempat di mana engkau berkata, Tuhan salah gak tempatnya? Tuhan mau berkata, di tempat yang salah sekalipun, Tuhan bisa memberkati hidupmu dengan cara yang dahsyat. Katakan amin. Setelah itu, Bapak Ibu, Yusuf dikasih anak yang kedua yang diberi nama Efraim. Efraim artinya berbuah atau berlipat ganda. Katakan dengan saya, Efraim berbuah berlipat kali ganda. Saudara, ini melambangkan Yusuf di tanah Mesir. Dia adalah pendatang, dia adalah orang yang awalnya mengalami kesengsaraan, tapi di tanah Mesir dia mengalami pelipat gandaan, dia mengalami hidupnya berbuah, hidupnya jadi berkat. Maka kita mengenal, kalau aku diberkati untuk kita menjadi berkat. Prinsip ini harus Bapak Ibu taruh dalam hidupmu. Karena pada dasarnya Tuhan ingin membuat hidup Bapak Ibu berbuah-buah. Amin. Saya mau tanyakan ini, apakah Bapak Ibu benar-benar mau hidup kita mengalami pemulihan, hidup kita mengalami perubahan besar? Kalau iya, katakan amin. Sekali lagi saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mau hidup Bapak Ibu mengalami perubahan besar? Amin. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa perubahan itu milikmu, dengarkan ini, di tanah Mesir Tuhan bisa angkat hidup Bapak Ibu. Di tanah Mesir Tuhan bisa promosikan hidup Bapak Ibu. Di tengah kondisi yang tidak baik, di lingkungan kerja yang kurang baik, Tuhan bisa memberkatimu dengan limpah. Tuhan bisa menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Dimulai dari sebuah perubahan yang besar dalam roh dan jiwa kita. Maka saudara, apa makna teologisnya? Perhatikan ini. Manasye bicara tentang penyembuhan dari masa lalu.
Tuhan memulihkan luka dan rasa sakit kita. Saudara perhatikan ini. Jangan saudara masuk tahun 2025, tapi semua kisah tentang hal-hal yang di belakang, semua sikap hati kita yang penuh dengan luka, penuh goresan, penuh dengan bahkan celah-celah crack dalam hati kita. Dengarkan ini, izinkan Tuhan menyembuhkan itu. Katakan amin. Saudara nggak mungkin memasuki tahun yang baru ini, saudara dengan membawa luka yang lama yang saudara bawa hari ini. Saudara harus pulih mulai dari roh dan jiwa dan tubuhmu. Maka waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya roh, jiwa, tubuhku terpelihara sempurna. Maka orang-orang yang di dalamnya mengalami kesembuhan, orang-orang ini yang akan dipersiapkan untuk mengalami Efraim, di mana hidupnya berbuah. Maka saya menantang Bapak Ibu, dengarkan ini. Keputusan kita melihat anugerah Tuhan yang besar, kita harus berani terbuka dan kita harus berani berubah. Hati kita, jiwa kita harus berani untuk kita berkata, kalau ada luka, Tuhan izinkan aku mengalami kesembuhan dulu. Kenapa saudara? Karena saya ketika berdoa untuk ini, malam itu saya ingat jelas ketika saya berdoa dini hari, waktu ada di Kalimantan, Tuhan hanya bicara, berapa banyak kita mungkin tertunda berkat untuk mengalami promosi, berkat Tuhan yang berlimpah. Karena hati kita, wadah kita penuh dengan yang namanya noda, bahkan banyak wadahnya pecah di sana. Waktu Tuhan tunjukkan ini Bapak Ibu, saya ngomong, engkau harus sembuh dengan lukamu. Entah luka karena orang tua, luka karena kita mungkin merasa ditolak, luka karena hal-hal yang sebenarnya kita berkata itu penderitaan, aku diperlakukan tidak adil. Dengarkan ini. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, semua diizinkan Tuhan untuk memproses yang di dalam kita. Banyak orang bisa berkata gini, Pak, aku hari ini bahagia, aku sukacita. Bahkan saudara bisa menunjukkan yang di luarnya. Tapi dengarkan ini, Tuhan selalu berurusan dengan apa yang ada dalam hatimu. Berapa banyak suami ngempet karena kelakuan istrinya. Dan berapa banyak juga istri-istri yang sebenarnya menaruh kesal dan sumut-sumut lukanya karena perlakuan suaminya di masa lalu. Saudara, saya mau ingatkan kita semua, Bapak Ibu harus sembuh daripada luka ini. Suatu kali saya ditunjukkan Tuhan mau curahkan sebuah air yang baru. Dikatakan gitu, kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Tapi sampai pada satu titik, dalam sebuah penglihatan itu, saya lihat wadahnya itu kotor. Maka nggak mungkin air yang bersih itu saya taruh di wadah yang kotor. Maka yang saya harus lakukan, saya izinkan semua yang nggak baik yang di dalam itu dibuang dulu, dibersihkan. Baru yang baru ini dicurahkan. Ingat prinsipnya. Tidak mungkin engkau menambal secari kain yang baru kepada tambal kain yang lama, karena kain yang baru akan menarik dan membuat semuanya malah jadi robek semuanya. Dan tidak mungkin engkau mengisi semua yang baik yang datangnya daripada Tuhan pada kantong hati yang tidak pernah dipulihkan. Waktu Tuhan ingatkan ini Bapak Ibu, Tuhan jelas sampaikan, siapkan umat Tuhan memasuki tahun 2025 dengan berkat yang besar. Amin. Saya nangis Bapak Ibu, karena saya lihat jelas bagaimana Tuhan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Maka izinkan Manasye, aku melupakan yang di belakangku, melupakan semua sakit kita, melupakan semua kepahitan kita. Kita melepaskan pengampunan dan berkata, aku mau beres dengan hatiku. Urusan dengan Tuhan itu bukan urusan yang di luarnya, tapi yang di dalamnya. Bisa jadi engkau duduk bersebelahan, tapi hatimu sebenarnya terluka oleh keadaan yang ada di samping kiri kanan. Sama berkata ini, bereskan hatimu dalam anugerah Tuhan. Maka engkau akan mengalami setelah itu terjadi, Tuhan memberikan yang baru, Efraim. Setelah engkau melupakan, Tuhan memberikan Efraim yang bicara engkau akan berbuah. Dan buah adalah bicara tentang berkat Tuhan yang baru
di mana hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita tidak bisa mengalami Efraim atau berbuah sebelum kita mengalami Manasye. Sebelum saudara mengalami hidup berbuah, saudara harus mengalami pemulihan yang seutuhnya. Complete restoration dulu. Jadi Tuhan ingatkan waktu masuk, kita meninggalkan 2024 masuk 2025. Kita ini harus pulih dengan hati kita, roh jiwa kita. Masuk 2025, song-song berkat besar yang Tuhan siapkan buat kita melalui perubahan besar yang Tuhan nyatakan. Maka kita percaya di tahun 2025 ada perlindungan ilahi, penyediaan ilahi, dan kuasa supranatural terjadi dalam hidup kita. Yang sebagai dengan saya katakan amin. Haleluya. Yuk baca sama-sama 2, 3. Berkat Tuhan melalui proses ilahi. Maka saya mengajak Bapak Ibu jangan pernah mengusahakan untuk engkau diberkati, tapi percayalah setiap proses yang kau jalani pasti Tuhan akan memberkati hidupmu. Kau tak perlu takut akan penyediaan Tuhan. Yang perlu engkau hari ini selesaikan adalah hatimu benar di hadapan Tuhan, hatimu jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan dalam anugerahnya tidak akan hakimi saudara, tapi justru pada orang-orang yang hatinya terbuka. Kau akan lihat mujizat Tuhan di sana. Kau akan lihat berkat Tuhan. Maka gini Bapak Ibu, ketika saya mengetahui ini, saya sadar satu hal ini. Berarti dengan Tuhan kita nggak perlu hari ini tutup-tutupi. Bagian kita terbuka. Engkau beres, engkau hari datang dengan Dia, engkau apa adanya dengan Dia. Dia juga akan mencurahkan semua berkat yang apa adanya yang Dia siapkan dalam hidup kita. Amin. Proses ini yang perlu dijalani. Ketika kau hadapi tantangan, kau menghadapi sebuah pergumulan, kau menghadapi sebuah masalah, kau gak akan bingung dengan bagaimana meresponnya. Bagaimana percaya bahwa Tuhan baik buat hidup saya. Aku mau tetap bersikap benar, aku mau tetap bertindak benar, dan aku tetap mau melakukan yang benar di mata Tuhan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah yang namanya Manasye dan Efraim diberkati, maka kita akan melihat bagaimana berkat kesulungan itu dinyatakan. Yuk baca sama-sama 2, 3. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Saya minta 2 orang ke sini. Saya minta Titi sama Rafael maju ke sini. Ke depan sini supaya bisa dilihat. Nah, gini. Bapak Ibu yang di lantai 1 bisa mengikuti saya, katakan amin. Semangat dong. Katakan haleluya. Coba perhatikan yang di depan. Mereka adalah saudara kandung. Mereka anak saya Yusuf. Ini Manasye, ini Efraim. Perhatikan ya Bapak Ibu. Saudara, mereka ini harusnya gak dapat berkat daripada Yakub. Kenapa? Karena mereka cucunya. Nangkep ya? Dan mereka ini kan orang luar. Karena yang disebut sebagai 12 suku Israel ya anak-anak Yakub itu. Betul ya? Tapi saudara nanti akan baca, mereka itu diangkat sama Yakub sendiri jadi anaknya dan berhak atas warisan. Nah, seperti ini melambangkan apa kita, Bapak Ibu? Ini melambangkan kita ini adalah bukan keturunan Israel. Model hitung pesek ini maksud keturunan Israel, kulit sawo matang maksud keturunan Israel. Gak ada. Tapi kita dicangkokkan ketika kita percaya Yesus, sehingga kita terima berkat yang dicurahkan atas Abraham. Itu juga kita terima di dalam Yesus. Katakan amin. Maka berkat bangsa-bangsa itu juga sampai kepada kita. Katakan amin. Amin. Perhatikan ini, mereka dianak angkat sama Yusuf, mereka dijadikan anak oleh Yusuf. Tapi lihat, yang biasanya dalam budayanya orang Israel, perhatikan ini, yang laki-laki itu dapat berkat kesulungan 2/3 atau 2 porsi, yang adiknya hanya terima 1 biasanya. Tapi lihat, waktu Yakub itu melepaskan berkat, tangannya itu kayak gini. Harusnya yang terima hak kesulungan siapa? Manasye. Yo, kamu Manasye ya, betul ya. Kamu Efraim. Justru tangan kanannya ditaruh di Efraim, tangan kirinya ditaruh di Yusuf. Sepertinya sempat protes, ngomong, salah Bapak, ini yang benar. Tapi Yakub menjawab kayak gini, enggak.
Dalam tuntunan Tuhan saya tahu secara profetis Tuhan membuat ini sinar. Nah, ketika saya lihat ini Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan satu hal ini. Tindakan Yakub menyilang tangannya, budaya Ibrani bicara tentang, yuk sama-sama, tangan kanan itu bicara otoritas, kekuatan, dan berkat utama. Ayo ngomong dengan saya. Tangan kanan bicara otoritas, kekuatan, dan berkat yang utama. Jadi percayalah, waktu Bapak Ibu terima berkat kesulungan, sudah terima otoritas, kekuatan, dan berkat yang komplit dalam hidup. Amin. Katakan itu saya. Katakan haleluya. Secara logis Manasye sebagai anak sulung seharusnya menerima berkat utama, tetapi Yakub memilih Efraim. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah secara profetis yang tidak dilihat oleh Yusuf itu yang dilihat oleh Yakub untuk kedua anak ini. Jadi percaya gini Bapak, dalam kita menilai berkat, jangan selalu berpikirnya kepada aturan-aturan manusia atau aturan-aturan dunia. Tetapi Tuhan memberi hikmat. Ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan secara profetis, bicara tentang siapa yang layak terima berkatnya. Nah, ketika di sini Tuhan tunjukkan seperti ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang menentukan. Katakan Tuhan yang menentukan. Nomor 1 coba baca sama-sama. 2, 3. Bukan manusia yang menentukan siapa yang diberkati, tetapi Tuhan sendiri. Artinya gini, siapa yang terima hak kesulungan itu bukan urusan manusia bisa mereka-rekakannya, tapi hak kesulungan sebenarnya bicara kepada Tuhan sendiri, kepada Tuhan siapa yang Tuhan akan tentukan dari kedua orang ini. Waktu Tuhan tunjukkan ini, Tuhan akan tunjukkan satu hal ini. Dengarkan ini, jemaat GKI Miracle Community Church. Gak usah bingung untuk kejar yang namanya berkat kesulungan. Tapi saya mau berkata, berkat Tuhan yang tentukan kepada siapa yang berhak untuk terimanya. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan ini. Bapak Ibu saya berdoa untuk ini. Dan pada satu titik Bapak berkata, aku ambil ini Tuhan. Aku mau jadi orang yang dipersiapkan untuk menerima berkat yang memang sudah ditentukan Tuhan atas hidupku. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan itu bekerja Bapak Ibu. Tuhan bekerja bahwa Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak terduga. Dua orang ini seharusnya mungkin kakaknya akan berkata, oh pasti akan terima, tapi enggak. Kepada adiknya dia berkata, aku berikan hak kesulungan. Tapi selebihnya daripada itu, Tuhan mau bicara apa? Kalau Tuhan membuat mereka diberkati, Tuhan itu punya cara yang tidak terduga oleh cara manusia kita. Artinya, jangan bingung dengan bagaimana Tuhan memberkatimu. Tapi percayalah bahwa ketika engkau dituntun Tuhan, Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sepakat dengan saya, katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, Tuhan tahu. Jadi jangan pernah pikirkan untuk caranya bagaimana memberkati. Karena Tuhan akan bertindak dengan cara yang tidak terduga. Mana mungkin saudara-saudaranya Yusuf, mereka yang jahat, tapi Tuhan ubahkan itu menjadi hal yang baik dengan pemikiran manusia gak mungkin masuk akal. Tapi kalau itu ada dalam kerangka rancangan Tuhan, dengarkan ini, Tuhan sedang bekerja dengan dahsyatnya di sana. Amin. Jadi Bapak Ibu gak usah bingung untuk mikirin, Pak, saya harus kerja apa segini. Saya mengajak Bapak Ibu secara iman, sebagaimana Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau saudara berdoa untuk pekerjaan bagaimana melangkah ke depan, percaya satu hal, Tuhan tuntun aku. Tuhan, aku mau meletakkan semua keegoisanku, semua kehendakku, cara-cara manusiaku, aku mau taruh di kaki Tuhan. Dan Tuhan, aku minta, aku percaya ini, berkati hidupku dengan caramu Tuhan, dan ubahkan hatiku seturut dengan apa yang Tuhan mau. Saudara akan lihat bagaimana berkat yang tidak terduga, cara-caranya Tuhan,
selalu gak akan pernah masuk di akal kita. Tapi Tuhan mau tunjukkan kepada saudara, Dialah Tuhan. Bagaimana saudara bisa membaca Jehovah Sama, Jehovah Elroy, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saudara dengar, Tuhan yang menyediakan. Tapi seringkali sebelum Dia bertindak menyediakan, engkau dulu yang mencoba untuk menolong Dia menyediakan sesuatu dalam hidupmu. Perhatikan ini. Izinkan taruh semua ego dan hari berkata, Tuhan, aku tahu Engkau bekerja dengan caramu yang ajaib. Amin. Bagaimana Engkau bisa berkata Jehovah Shalom, hanya Dialah sumber damai sejahteraku. Tapi kalau hidupmu seringkali engkau kalau nggak ada uang, engkau berpikir, Pak, aku nggak iso damai. Kalau nggak ada uang, engkau suka merungsung. Engkau menjadi orang yang bingung, bahkan sepertinya nggak tahu apa yang diperbuat. Pertanyaan saya, apa artinya Jehovah Shalom? Dialah Tuhan damai sejahtera kita. Harusnya Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka sebenarnya yang perlu kita putuskan adalah keegoisan kita, kesombongan, taruh di kaki Tuhan. Jadi saya semenjak saat ini Bapak Ibu, sebab Tuhan bicara kuat ini, gak mungkin orang yang berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan yang gak ditolong Tuhan. Tidak mungkin orang yang berharap kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya harapan tidak ditolong Tuhan. Tidak mungkin. Amin. Jadi kalau ada pujian berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti jawab doa saudara. Amin. Dan Dia tahu apa yang Dia perbuat buat saudara. Jadi yang kita perlu hari ini adalah rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, seringkali aku coba menuruti semua caraku, mauku untuk supaya Tuhan buat jadi. Sekarang ini waktunya Tuhan, aku mau ikuti Tuhan. Aku percaya Tuhan bekerja sekalipun mataku nggak melihat. Tuhan bekerja. Amin. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku dan menuntun hidupku dengan kasih dan kuasa-Nya. Setiap hari baru Dia buat jalan. Apakah Bapak mau kembali untuk mempercayai Tuhan lebih daripada apapun? Lebih daripada uang saudara, lebih daripada semua yang Anda miliki. Saudara mau berkata, aku mau percaya Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada saya, orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin, katakan haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, dari berita tentang ketika Yakub menyilangkan tangannya, bicara tentang apa? Tuhan itu memilih. Tuhan tidak terikat oleh urutan duniawi, tetapi memilih sesuai dengan rencananya. Kenapa Efraim yang dipilih? Kenapa bukan Manasye? Pertanyaan saya, kenapa Yakub yang harus dipilih dan bukan Esau? Anak sulungnya siapa? Daripada Israel, Esau. Tapi siapa yang terima hak kesulungan? Yakub. Kenapa yang dipilih adalah Daud dan bukan kakak-kakaknya Eliab, Syama? Kenapa? Karena Tuhan mau berkata, Tuhan sering memilih yang tidak terduga. Maka saya masih ingat, saya ngajari Bapak Ibu yang model kayak gini biasanya gak masuk hitungan sama Tuhan, tapi Tuhan pilih kita. Coba tunjuk wajah saudara yang model kayak gini, kadang gak pantas diberkati, tapi toh dipilih dan diberkati Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa kita sombongkan? Nah, kayak model kayak gini hari ini bisa menggembalakan Bapak Ibu walaupun punya banyak kelemahan. Apa yang bisa saya sombongkan? Kalau Bapak ini berkata, Pak, aku kurang, Pak. Yang model kekurangan pun sudah bisa menikmati sehat dan umur panjang.
Kadang kita seringkali berkata, kenapa Tuhan, kenapa? Pertanyaannya adalah gini, kalau saudara sadar anugerah Tuhan, saudara akan semakin mengasihi Dia. Karena kita semua itu gak ada yang layak, Bapak Ibu. Betul gak? Betul gak? Tapi seringkali yang terjadi adalah yang ini. Kita merasa punya sesuatu, maka kita berpikir bahwa ini bisa jadi sesuatu yang kita merasa bisa paksa Tuhan atau nyogok Tuhan. Gak. Tuhan gak bisa dengan cara manipulatif yang kita lakukan. Tuhan tetap Tuhan. Tapi yang Tuhan mau tunjukkan, aku memilihmu. Yang gak masuk hitungan. Tapi Tuhan memilih kita menjadi ciptaan yang baru, yang dipilih, yang dipakai Tuhan, didandani Tuhan, diberkati Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya atas muka bumi. Dikatakan amin. Atas nama Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Keluarga kita. Mungkin sudah bertanya, Pak, yang model kayak gini, apakah bisa menikah? Saya mau berkata kepada saudara, kita semua itu terima anugerahnya. Amin. Yang perlu saudara sadari adalah, aku percaya rancangan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saya. Amin. Ketika saya ketemu anak muda ini, saya tahu dia minder awalnya. Toh hari ini Tuhan bisa pilih kamu untuk hari ini kamu mendeklarasikan. Amin. Walaupun kamu mungkin merasa kalau di depan masih ada gugupnya, nggak masalah. Tapi Tuhan pilih hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Amin. Yang saudara perlu sadari bahwa Tuhan memilih kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Amin. Berarti gini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu lahir mencotot perut keluar, Tuhan itu sudah pilih saudara. Betapa besarnya Tuhan dalam anugerahnya yang dinyatakan buat kita. Lah kok hari ini kita mau ngomong ini, tepuk dada dengan sombongnya, aku diberkati karena saya. No. Semua karena Tuhan. Amin. Katakan amin. Nah, tiba-tiba di tengah saya nyiapin ini, Tuhan sisipkan ayat ini, Bapak Ibu. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Perhatikan ini. Saya berdoa, Tuhan kenapa tiba-tiba dimunculkan ayat ini? Tuhan ingatkan satu hal lagi. Jangan bangga kalau kita sudah jadi Kristen atau bahkan kita sudah pelayanan lebih lama daripada orang-orang yang mungkin pernah kita layani. Mana ketika kau melayani berkata waktu awal-awal kau bukan siapa-siapa, hari kau sudah jadi mungkin, hari kau sudah punya berkat yang berlimpah, lalu hari kau berkata kayak gini, Tuhan tahulah kita seperti excuse sama Tuhan. Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan, supaya aku punya rumah, dikasih Tuhan rumah. Minimal sudah dikasih kekuatan, dikasih berkat untuk bisa kontrak. Tapi ketika kontrak sama Tuhan jauh, aku gak bisa melayani Tuhan. Kita selalu excuse sama Tuhan, tanpa sadar itu membuat kita semakin mundur dan mundur. Dalam kasih itu yang hilang itu, kan kita membangun kasih. Itu kalau gak konsistensinya hilang, komitmennya yang hilang. Kalau dua-duanya gak hilang, biasanya yang hilang yang ketiga, keintimannya yang hilang. Ingat nih, konsisten, komitmen, yang ketiga apa? Keintiman. Ada banyak orang tuh bisa gandeng istrinya, tetap konsisten berkata, I love you, bisa konsisten tiap hari, I love you, aku tetap setia, tapi intimnya hilang, setianya hilang. Hati-hati. Maka jangan sampai kita jadi ya, Bapak Ibu ya, amin. Harus tetap menyala-nyala. Ngomong gak saya? Biarkan rohku tetap menyala-nyala. Amin. Biarkan rohku tetap menyala-nyala. Sekarang biarkan kita dikenal karena roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Mau di rumah maupun di pekerjaan maupun di gereja, kita tetap menjadi orang yang menyala-nyala. Katakan amin. Terakhir ini,
Jangan terpaku pada pola dunia. Tuhan bisa memakai siapa saja. Gereja ini terbuka, Bapak Ibu dipakai Tuhan. Hari ini dipanggilkan hamba Tuhan yang melayani. Kak Susan dipakai Tuhan luar biasa, Joseph dipakai luar biasa. Saya lihat orang-orang dan anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Feli, ada Vano, ada Lisel, ada Rafael. Ada orang-orang yang sedang dipakai, Chelsea, Vano. Sudah dengarkan ini, terbuka. Hanya satu Bapak Ibu. Kita harus tetap punya yang namanya roh yang menyala-nyala. Amin ya. Berkat itu pasti akan tetap ada dalam hidup kita. Tuhan tuh tahu yang terbaik dalam hidup kita. Nah, ini warningnya buat kita. Setelah Efraim diberkati dengan berkat yang utama, ternyata dikatakan, yuk baca sama-sama. Efraim berpaut kepada berhala-berhala, biarkanlah dia. Jadi siapa yang berpaling Bapak Ibu? Efraim. Setelah terima apa? Berkat kesulungan. Kalau saudara baca dalam sejarahnya, dalam sejarah Israel, suku Efraim ini menjadi sangat kuat. Kalau saudara perhatikan Yosua itu dari suku mana Bapak Ibu? Suku mana? Efraim. Yosua bin Nun itu suku Efraim. Dan sangat kuat berpengaruh. Tapi pada ujungnya ketika mereka tidak terus membangun hidup yang terus bergaul dengan Tuhan, perhatikan, namun mereka tidak setia kepada Tuhan, menyembah berhala dan akhirnya dihancurkan oleh bangsa Asyur. Ini bicara tentang akhirnya semua yang didapat diambil oleh musuh dan ditawan di negeri pembuangan. Saya berdoa, Bapak Ibu gak pengen gini tuh? Bangun sesuatu dimulai dari roh yang menyala dengan roh luar biasa. Ujung-ujungnya di puncak akhirnya setelah jadi orang yang dipakai Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, justru kita akhirnya semua yang ada pada kita berkat itu ditawan sama oleh setan dan ujungnya hidup kita dihancurkan. Selalu saya mengingatkan Bapak Ibu, setiap yang namanya berkat selalu ada eksesnya di sana. Maka Tuhan itu selalu ingatkan, hati kita harus jadi wadah yang siap dulu. Amin. Maka apa prinsip yang pertama yang saya tangkap? Berkat yang tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan akan bawa kehancuran. Tapi sebenarnya ketika saudara memberi persepuluhan, persembahan, diakonia, apapun untuk misi pekerjaan Tuhan, sebenarnya Tuhan ingatkan satu hal. Apa yang Tuhan mau ingatkan dalam hidup Bapak? Bahwa di tengah berkat yang Bapak Ibu terima, saudara itu mengingat Dia. Waktu saya ngomong, iya ya, betul ya. Bapak Ibu punya pilihan kok. Berkat yang saudara terima, saudara mau hari berkata tuh, ini bagian Tuhan, ini bagian roti yang saya makan, ini benih yang harus saya kembalikan, ini hakim. Itu pilihan Bapak Ibu. Tapi waktu Bapak Ibu belajar untuk melakukan itu dengan setia, tanpa saudara sadari, saudara tuh sedang dibawa untuk terus mengingat Tuhan. Alkitab berkata gini, bukankah tanganku yang memberi engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Katakan amin. Amin. Dan itu bukan karena kekuatan kita, tapi ikat janji yang Tuhan nyatakan atas Abraham sampai kepada keturunannya. Tapi lihat, hari ini banyak orang gereja berdebat hanya soal masalah persembahan, persekutuan. Buat saya selalu berpikir kayak gini, kembalilah kepada apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Kembali di mana saudara ditetapkan Tuhan, saudara belajar untuk mengingat Tuhan dalam setiap berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup saudara. Saudara, seringkali yang terjadi gini, banyak orang sekarang berkata gini, Pak, tapi berkatku kecil, Pak, berkatku gini. Selalu saya ngomong kayak gini, justru mulai belajarlah setia dari hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar. Kesetiaan lebih penting dari sekedar kekuatan atau berkat besar. Katakan amin. Ngomong setia. Setia sama Tuhan. Setia kepada pasangan. Katakan amin. Saudara, ini lebih penting daripada sekedar kekuatan atau berkat besar. Ini ada yang mau berlayar. Jadi kamu ke Italia, Ferdi? Jadi, sama tanya, milih setia atau berkat besar? Setia. Puji Tuhan kalau kamu jawab, itu dari hatimu.
Haleluya. Ngomong dengan saya, setia. Saya berdoa buat Mary, tiba-tiba diganti. Percaya, apa yang hilang Tuhan akan balikan dalam hidup. Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Gak usah takut dengan apa yang sedang kau hadapi. Tuhan akan membalikan banyak hal yang hilang dalam hidup. Kita ini harus jadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Ngomong kasar, bertanggung jawab. Apa dimulai dari diri kita, katakan amin. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Jadi kalau itu siap diberkati Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah nyalakan Tuhan dan ngomong lagi nih, oh Tuhan katanya kok Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Amin.